Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas perihal avokat saling ejek di media sosial menimbulkan dampak psikologis yang merugikan. Ini saya akan bahas dari latar belakang pendidikan saya di bidang psikologi dan hukum serta magister komunikasi. Pengacara atau avokat yang bertengkar dan saling ejek di media sosial merupakan tindakan yang tidak etis dan berdampak negatif yang luas. Dampak hukumnya apa saja, yakni ada pelanggaran kode etik. Kode etik avokat Indonesia atau disingkat KEAI melarang perilaku yang merendahkan profesi dan kolega. Ejekan di media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik, berakibat sanksi seperti teguran, pencabutan izin, atau bahkan dipecat dari organisasi avokat. Kemudian dampak hukumnya adalah pencemaran nama baik. Ejekan yang bersifat fitnah atau pencemaran nama baik dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian dampak psikologis bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Kehilangan kepercayaan. Ejekan antar pengacara dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan profesi avokat. Kemudian meningkatnya konflik. Ejekan di media sosial dapat memicu konflik dan permusuhan di masyarakat, memperburuk polarisasi dan ketidakpercayaan. Kemudian terjadi juga persepsi negatif. Ejekan antar pengacara dapat membentuk persepsi negatif terhadap profesi avokat dan sistem hukum, menghambat akses keadilan bagi masyarakat. Kemudian bagaimana dampak bagi pendidikan hukum? Yang pertama, menurunkan citra. Ejekan antar pengacara dapat menurunkan citra profesi avokat di mata calon mahasiswa hukum, sehingga bisa saja minat untuk belajar hukum menjadi berkurang. Kemudian dapat membahayakan integritas. Ejekan antar pengacara dapat menunjukkan kurangnya integritas dan profesionalisme dalam profesi hukum yang dapat mempengaruhi moral dan etika mahasiswa hukum. Kemudian apa dampak bagi perangkat hukum lainnya? Dapat menurunkan kepercayaan. Ejekan ini tentunya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan kepolisian karena dianggap bagian dari sistem yang sama. Kemudian bisa saja terjadi peningkatan konflik. Ejekan antar pengacara tersebut dapat memicu konflik antar perangkat hukum yang dapat mengganggu proses penegakan hukum dan menciptakan ketidakharmonisan. Kemudian apa saja dampak bagi masa depan avokat di Indonesia? Bisa saja terjadi tadi menurunkan kredibilitas karena terjadi ejekan tersebut, kemudian menghambat kemajuan dan pengakuan profesi. Memperlambat perkembangan. Ejekan tersebut juga dapat menghambat perkembangan profesi avokat dan sistem hukum di Indonesia karena fokus teralihkan dari isu-isu yang penting. Ejekan antar pengacara di media sosial adalah tindakan yang tidak etis, melanggar kode etik, dan berpotensi menimbulkan dampak hukum. Tindakan ini juga berdampak negatif bagi psikologis masyarakat, kemudian pendidikan hukum, perangkat hukum lainnya, dan masa depan avokat di Indonesia. Beberapa cara untuk mencegah konflik antar pengacara di media sosial. Yang pertama adalah meningkatkan etika profesi. Jadi, organisasi avokat perlu meningkatkan pendidikan etika profesi yang menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dan menghindari perilaku tidak etis di media sosial. Penerapan kode etik yang ketat. Jadi, kode etik avokat Indonesia atau disingkat KEAI harus lebih ketat penerapannya dan tegas dalam menindak pelanggaran etika di media sosial. Perlu juga sosialisasi kode etik tersebut secara berkala dan intensif kepada seluruh anggota avokat
untuk tahu bagaimana kode etik sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang batasan etika di media sosial. Kemudian dapat juga mempromosikan dialog dan kolaborasi, seperti adanya forum diskusi profesional, sehingga terbangun diskusi yang konstruktif untuk pengacara membahas isu hukum dan berbagi perspektif tanpa menimbulkan perselisihan. Menciptakan juga budaya toleransi, karena dengan demikian bisa terjalin atau tercipta saling hormat-menghormati di antara pengacara. Kemudian ditekankan juga adanya solusi bersama. Jadi penting untuk mencari solusi bersama dalam menyelesaikan sengketa hukum, bukan melalui ejekan dan permusuhan di media sosial. Kemudian tindakan preventif lainnya adalah peran organisasi advokat. Seperti organisasi advokat perlu memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil untuk menangani konflik antar anggota. Perlu juga ada pemantauan aktivitas di media sosial untuk mendeteksi potensi konflik dan melakukan intervensi dini. Adanya juga pembinaan dan pengawasan. Organisasi advokat tersebut perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap anggota untuk memastikan mereka mematuhi kode etik dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kemudian juga ada peran pemerintah. Perlu ada regulasi yang jelas tentang penggunaan media sosial oleh profesi hukum untuk mencegah pelanggaran etika dan hukum. Peningkatan literasi digital. Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital untuk masyarakat, khususnya bagi pengacara tentang etika dan tanggung jawabnya dalam menggunakan media sosial. Tadi juga, selain hal yang di atas, perlu adanya peningkatan akses keadilan bagi masyarakat untuk mengurangi potensi konflik dan sengketa hukum yang dapat memicu perselisihan di media sosial. Perlu adanya juga peran masyarakat. Masyarakat perlu kritis terhadap informasi di media sosial dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks yang dapat memicu konflik. Perlu juga masyarakat menghormati profesi hukum dan tidak ikut terlibat dalam perselisihan antar pengacara di media sosial. Masyarakat dapat juga mendorong dialog yang konstruktif dan solusi damai dalam menyelesaikan sengketa hukum. Mencegah konflik antar pengacara di media sosial membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk organisasi advokat, pemerintah, dan masyarakat. Peningkatan etika profesi, promosi dialog dan kolaborasi, serta regulasi yang jelas dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan profesional dalam penggunaan media sosial oleh pengacara atau advokat. Sampai di sini penjelasan dari saya. Ketemu lagi nanti kita.